Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah materi kelas 11 pada poin KD 3.1 menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada penerapannya itu pada KD 4.1 yaitu melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Coba perhatikan gambar. Di sini gambar yang kanan ada pintu yang terbuka dan ada pintu yang tertutup. Materi dinamika rotasi salah satunya itu berhubungan dengan bagaimana suatu pintu bisa terbuka dan tertutup. Mengapa pintu dapat terbuka dan tertutup? Menggunakan konsep apakah peristiwa terbuka dan tertutupnya pintu? Hal itu akan kita bahas di video ini. Apakah dinamika rotasi itu? Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau gerak yang berputar pada benda, pada poros atau titik tumpunya. Di sini yang digunakan yaitu benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya. Contoh benda tegar itu benda padat. Jadi benda tegar itu saat diberikan gaya apapun dia bentuknya tetap sama, volumenya tetap sama, seperti itu. Beda dengan benda cair. Benda cair itu kan volumenya berubah saat tempatnya atau wadahnya berubah. Di sini kita akan menjelaskan tentang gerak rotasi. Apa bedanya dengan gerak translasi? Kalau gerak translasi yang biasa dipelajari di kelas 10 itu gerak yang maju, mundur, kanan, kiri, atas, atau bawah. Sedangkan gerak rotasi itu gerak yang berputar. Contohnya itu bendanya bola, terus ban sepeda, dan simbol-simbol pada gerak rotasi juga berbeda dengan gerak translasi. Pada besaran fisis posisi pada gerak translasi itu biasanya dinyatakan dengan huruf X atau R, sedangkan pada gerak rotasi yaitu disimbolkan dengan theta. Sedangkan untuk kecepatan pada gerak translasi, kecepatan disimbolkan dengan V, sedangkan pada gerak rotasi disimbolkan dengan omega. Dan percepatan pada gerak translasi disimbolkan dengan A biasa, sedangkan pada gerak rotasi disimbolkan dengan alfa, dan lain sebagainya akan dijelaskan yang akan datang atau dijelaskan kemudian. Di sini ada massa, ada hukum 2 Newton, mereka berbeda antara gerak translasi dan gerak rotasi. Yang pertama, sebabnya yaitu tentang momen gaya. Kita akan belajar tentang gaya pada gerak rotasi. Momen gaya biasa disebut dengan atau nama lainnya itu torsi. Jika diperhatikan, di sini ada pintu yang terbuka. Pintu bisa terbuka karena manusia menggerakkan gagang pintu atau pintu diberikan gaya oleh manusia. Gaya yang bekerjanya pada ujung pintu. Dan lengan di sini maksudnya jarak antara titik tumpu atau engselnya jika di pintu, jarak dari engsel ke gagang pintunya itu lengan gayanya. Dan engsel pintu sebagai titik tumpunya atau titik pusat masanya. Momen gaya atau torsi dinyatakan dengan torsi sama dengan F dikalikan R. Torsinya itu disimbolkan dengan huruf seperti ini, T tapi melengkung, besarannya, satuannya yaitu Newton dikali meter, dan gaya itu disimbolkan dengan F, yaitu satuannya Newton, dan jarak atau jarak gaya, jarak
di sini engsel ke gagang pintunya. Torsi pada benda yang memiliki sudut. Tadi kan contohnya bendanya itu diberikan gayanya tegak lurus terhadap pintunya. Tapi bagaimana jika gaya yang diberikan terhadap benda tersebut tidak tegak lurus atau memiliki sudut tertentu? Torsi dinyatakan dengan gaya dikalikan sin theta. Sin theta ini sudut terkecil antara gaya dengan benda yang berotasinya. Contohnya di sini, jika gayanya arahnya ke gagang ini namanya kunci Inggris ya. Jika gaya diberikan pada ujung kunci Inggris ini, maka tetanya itu sudut terkecilnya ini. Sudut terkecil antara benda dan gayanya, bukan sudut yang besar ke sini ya, tapi sudutnya di sini yaitu sudut terkecil ini. Sudutnya lebih kecil dibandingkan sudut dari gaya ke bendanya itu segini. Kalau ini kan jauh lebih besar dibanding sudut terkecilnya. Makanya theta yang digunakan itu sudut terkecilnya. Ini keterangan dan besaran untuk persamaan torsi pada benda yang memiliki sudut. Contoh soalnya yaitu ada 3 buah gaya bekerja pada batang A gede yang bermasa 2 kg seperti pada gambar. Hitunglah resultan momen gaya atau torsi terhadap titik B yang posisinya 20 cm dari ujung A, di mana gaya gravitasinya yaitu percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikan contoh soal pada momen gaya tadi? Untuk menentukannya, kalian harus memahami soalnya. Di sini titik porosnya atau titik tumpunya itu di mana? Titik tumpunya itu titik yang ditanyakannya. Titik tumpunya itu titik B. Dan kalian harus memperhatikan berapa gaya yang bekerjanya. Di sini ada 1, 2, 3 gaya pada titik A, B, dan C. Tapi karena di batang ini punya gaya berat, maka jadi ada 4 gaya, yaitu gaya berat yang disimbolkan dengan huruf W. Dinyatakan dengan W sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasinya. Sesuai hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Nah, kalian amati. Di sini yang ditanyakan yaitu titik B. Tapi pada titik B ada gaya yang besarnya F2. Jika gayanya bekerja pada titik tumpunya atau titik porosnya, maka lengan gaya di gaya F2 ini nilainya 0. Makanya di sini kalian tidak usah menjumlahkan gaya F2 juga tidak apa-apa. Coba lihat di penyelesaian, tidak ada gaya F2 yang disubstitusi ke rumusnya karena pasti nilainya 0. 8 dikalikan 0 ya 0, makanya tidak usah ditulis, tidak apa-apa, mau ditulis juga gak apa-apa. Nah, gaya yang diperhatikan yaitu gaya yang F1 nilainya 5 Newton. Lengan gayanya yaitu jarak dari gaya ke titik tumpunya atau titik porosnya, yaitu jaraknya 20 cm. Ini ada angka 20 cm, panahnya dari ujung ke ujung 20 cm, gayanya 5 Newton dikali 20 cm sama dengan 0,2 meter. Dan di sini ada tanda minus. Minus di sini menunjukkan kalau gerak rotasinya itu searah jarum jam. Jika searah simbolnya negatif, jika berlawanan arah simbolnya positif. Bagaimana menentukan positif negatifnya? Coba kalian amati. Ini gayanya, posisinya ke atas ya. Dan dia titik porosnya ke sini. Jika diputar, maka arahnya ke sudut yang lebih kecil ya terhadap terhadap titik porosnya. Kalau nggak mungkin dia muternya kayak gini. Karena ini sudutnya terlalu besar kalau muter ke sini. Makanya dia
berputarnya itu ke arah kanan. Dari gaya menuju B-nya itu lebih dekat sudutnya ke sini. Makanya ini kan arah putaran ke kanan ini searah jarum jam, maka di sini negatif. Lanjut, ada gaya berat yang disimbolkan dengan huruf V, besarnya massa dikali gravitasi. Massanya kan tadi diketahui 2 kg, dan percepatan gravitasi ada di soal. 2 dikali 10 itu 20. Dan ini jarak dari gaya berat ke titik B. Bagaimana menghitungnya? Karena panjang totalnya ini bukan panjang total ya, tapi di sini kan diketahui 20 cm. Di sini 20 cm. Di sini 55 cm, berarti 75 ditambah di sini 15 cm. Berarti panjang totalnya itu 90 cm. Tapi posisi gaya berat ini pasti di tengah pusat massanya. Pasti di tengah bendanya ya. Makanya jarak dari E ke A itu 45 cm karena dia di tengah-tengah 45. Sedangkan kita butuhnya jarak yang ini. Berarti 45 kan dari E ke A 45 dikurangi dari A ke B-nya 20 cm, maka sisanya jarak dari B ke E itu 25 cm atau 0,25 meter. Dan tandanya itu coba kalau diputar ke sini dia lebih dekat ya dibanding dia harus muternya ke sini. Terlalu jauh kan jaraknya? Makanya dia arah putarannya itu dari E ke B itu searah jarum jam atau putarannya ke kanan ini. Dari E ke B-nya seperti ini. Berarti kan dia searah jarum jam. Makanya di sini negatif. Gaya yang ketiga yaitu F3 sama dengan 4 Newton. F3-nya yaitu 4 Newton, di sini belum ditulis ya, langsung juga di sini boleh, F3-nya 4 Newton. Dan karena ini ada sudut, dan sudutnya yang terkecilnya 30 derajat, maka kalian substitusi sin 30 derajat, karena ini terhadap sumbu Y, maka sin. Kalau gayanya terhadap sumbu X, misalkan gayanya di sini, berarti nanti di sini jadi cos 30 derajat, tapi kan karena di sini jadi sinus, misalkan C-nya arahnya mencong ke bawah kayak gini. Berarti misalkan kayak gini ya, misalkan mencong ke bawah kayak gini. Nah, berarti nanti dia pakainya cos theta. Jadi cos 30 derajat. Kayak gitu. Dihapus dulu ya. Lanjut. Di sini jaraknya sudah diketahui itu tadi jaraknya itu dari titik C ke titik B ya. Jaraknya 55 cm atau 0,55 meter. Dan arahnya coba kalau misalkan dia dari sini dari gaya, kalau misalkan dia dari sini muter searah jarum jam ke sini, itu lebih jauh kan ya, 30 derajat ditambah 90 derajat, itu dia butuh 210 derajat, beda sama dari sini ke B sini. Berarti ini lebih dekat jaraknya. Kalau dia muternya ke kiri, muter ke kiri itu berarti berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti simbolnya di sini jadi positif. Oke. Lalu kita kalikan, minus 0,2 dikali 5 itu minus 1. Minus 0,25 dikali 20 itu minus 5. Lalu sin 30 derajat itu setengah. Setengah dikalikan 4 itu 2. 2 dikali 0,55 itu 1,1. Sehingga hasilnya minus 1 ditambah minus 5 itu kan minus 6 ditambah minus 1 dikurangi 5 itu kan minus 6 ditambah 1,1. Jadi hasil resultan gaya pada titik resultan torsi pada titik B yaitu minus 4,9 Newton meter. Jadi resultan momen gaya terhadap titik B atau B sebagai porosnya adalah 4,9 Newton meter dengan arah searah putaran jarum jam. Jadi minusnya ini buat menentukan arahnya saja, searah atau berlawanan arah jarum jam. Lanjut. Kita akan membahas tentang momen inersia. Tadi momen gaya. Ini momen inersia. Apa momen inersia?
inersia itu momen inersia adalah ukuran kelembaman atau ukuran mempertahankan diri benda untuk berotasi terhadap porosnya. Berarti kalau manusia mau ukuran kemageran dia, makanya momen inersia itu kan digerak rotasi. Kalau digerak translasi ini tuh sebenarnya massa beratnya, makanya kan ukuran kelembaman, ukuran kemalasan, berarti kan beratnya atau bebannya untuk dia bergerak rotasi. Momen inersia itu disimbolkan dengan huruf I besar sama dengan massa benda ini mah ya. Tadi kan massa kelembaman itu buat istilah aja buat perbandingan sama translasinya, tapi sini nanti ketahui massanya berapa dikali jarak terhadap sumbu rotasinya, kayak tadi jarak dari dia ke sumbunya dikalikan R kuadrat. Contoh momen inersia itu digangsing. Dia kan kalau misalkan massanya berat, berarti dia makin besar momen inersianya, berarti dia makin malas, dia makin susah buat bergerak rotasinya. Tapi kayak gitu ya, jadi kalau momen inersia makin besar massanya, berarti dia makin malas, makin lembab, makin susah buat bergerak rotasinya. Ini momen inersia untuk benda tegar homogen. Jadi rumusnya momen inersia itu buat beberapa benda itu beda-beda ya. Contohnya ini biasanya yang keluar itu yang di batang homogen sama di bola pejal. Persamaannya nggak usah dihafal, biasanya diketahui di soalnya. Momen inersia buat batang homogen itu 1/12 massa dikalikan panjang dikuadratkan, kayak gitu. Ini yang sering keluar itu I sama dengan mr kuadrat. Contohnya itu momen inersia partikel titik. Kalian amatin, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X ada massa M3, pada sumbu X negatif ada massa M2, dan pada sumbu Y ada massa benda pertama. Nah, kalau mau tahu momen inersianya itu, karena ini ada 3 benda, makanya momen inersia pada masing-masing benda itu harus diketahui, harus dicari dulu baru dijumlahkan. Kan persamaannya kalau yang partikel titik massa dikalikan R kuadrat. Kalau dia di sini bola, berarti pakai rumus momen inersia bola. Tadi yang 7/5 ya, kalau tidak salah. Contoh soalnya sini ada sumbu ada partikel P, Q, R, S. Momen inersia sistem partikel terhadap pusat koordinat, berarti titik tumpunya atau titik porosnya itu di tengah-tengah ini ya. Nah, di sini ketahui massa P-nya 2 meter, 2 M, massa Q-nya 2 M, massa R-nya 2 M, dan massa S-nya itu M aja. Dan jarak mereka itu, ini ke P itu jaraknya A, ke Q jaraknya A, ke R jaraknya A, dan ke S itu jaraknya 2A. Maka resultan momen inersia pada 4 buah partikel yang dipasang di koordinat ini yaitu satu-satu dikerjakan. Massa partikel P, momen inersia P, Q, R, dan S. Persamanya itu massa dikali jari-jari dikuadratkan. Massa P 2M, 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 dan M. Jaraknya itu dari titik porosnya ke bendanya. Ini ada A, dikuadratkan, A dikuadratkan, A kuadratkan, A kuadratkan. Maka A kuadrat dikali 2M. A kuadrat dikali 2M. A kuadrat dikali 2M. 2 tambah 2 tambah 2, berarti 6 MA kuadrat. Di sini 2A dikuadratkan, berarti 4A kuadrat ditambah M. 4M dikali A kuadrat, maka 6 ditambah 4 itu 10M dikali A kuadrat. Harusnya ini A kecil ya, sesuai simbol awal. Maka momen inersia total pada 4 partikel ini yaitu 10 MA kuadrat. Lalu bagaimana gerak rotasi menurut atau pada kasus bagaimana hukum 2 Newton pada kasus gerak rotasi?
Hukum 2 Newton pada gerak rotasi dinyatakan dengan, kalau di gerak translasi itu kan hukum 2 Newton F sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. Kalau di hukum 2 Newton kan persamaannya gini ya, F kalau di gerak translasi ya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, di gerak rotasi juga mirip. Karena di sini salah. Kalau di hukum 2 Newton yang translasi kan kayak gini, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Kalau di gerak rotasi yaitu gayanya itu kan tadi momen gaya itu kan torsi. Massa itu kan tadi kalau di gerak rotasi itu kelembaman atau kemalasan itu kan inersia dikalikan ini dia pakai percepatan sudut, bukan pakai percepatan gravitasi biasa. Kalau di hukum 2 Newton yang translasi kan ini gaya percepatan yang biasa ya. Contohnya kan ini dia punya gaya ke sana, punya F sama punya R, bisa tahu torsinya berapa. Dia juga punya massa, nanti bisa tahu inersianya berapa. Nah, hukum 2 Newton pada gerak rotasi itu besar resultan torsi sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut bendanya. Contoh soalnya yaitu pada katrol berupa silinder pejal dililitkan tali dan ditarik dengan gaya sebesar 40 Newton. Di sini ada F-nya 40 Newton. Massa katrol tersebut adalah 2 kg dengan jari-jari 0,5 meter. Sini ada massa dan ada jari-jari. Jari-jari itu berarti lengan gayanya ya, atau R-nya. Akibat gaya tersebut, berapa percepatan sudut dan percepatan tangensial yang dialami oleh katrol. Di sini dia pakai kasus yang hukum 2 Newton pada gerak rotasi ya. Tadi kan gambarnya mirip nih, ada katrol, terus dikasih gaya dan dia berputar. Nah, maka di sini bukan pakai kasus persamaan torsi karena di sini kalau diamatin, kalau soal yang ada gaya dan ada massanya dan ada jaraknya, kalian pakai persamaan torsi sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut. Percepatan sudut kan yang dicari tahu ya. Inersia itu kan tadi buat silinder pejal itu persamaannya inersia kan macam-macam, semua benda beda-beda. Kalau buat silinder pejal yaitu setengah mr kuadrat, setengah dikali massanya 2 kg dikali r-nya itu jari-jari. Jari-jarinya juga setengah. Makanya di sini ditulis setengah dikali massanya 2 dikali r-nya kan setengah dikali setengah. Setengah dikalikan 2 itu kan 1 ya. Terus setengah dikali setengah itu 1/4 dikali alfa. Nah, torsi itu kan gaya dikalikan R. Gayanya itu 40 Newton, R-nya itu jari-jarinya 0,5 atau setengah meter. 40 dikali 0,5 itu 20. Sini 20 sama dengan 1/4 dikalikan alfa atau percepatan sudut, maka percepatan sudutnya yaitu 20 dibagi 1/4. 20 dibagi 1/4 berarti sama dengan 20 dikali 4 yaitu 80 radian per second kuadrat. Ini percepatan sudut. Kalau kalian mau tahu percepatan tangensial atau percepatan pada gerak translasi, hubungannya yaitu percepatan tangensial itu sama dengan percepatan sudut dikalikan jari-jari. Kalau mau tahu kecepatan tangensial juga kayak gini ya. Jadi kecepatan tangensial sama dengan kecepatan sudut dikalikan jaraknya. Di sini percepatan sudutnya itu kan 80 dikali jari-jarinya atau jaraknya itu 0,5 meter. Maka 80 dikali 0,5 itu 40 meter per second kuadrat. Lanjut tentang momentum sudut. Sama seperti translasi juga ada momentumnya. Momentum sudut itu disimbolkan dengan simbol L besar sama dengan inersia dikalikan kecepatan sudut atau omega. Karena di sini inersia itu mr kuadrat dan omeganya itu sama dengan v dikalikan kecepatan sudutnya itu kan kecepatan tangensial dibagi r, maka momentum sudut juga bisa dinyatakan dengan persamaan L sama dengan massa dikali kecepatan dikali jari-jarinya.
Nah, kalau di momentum gerak translasi kan ada hukum kekekalan momentum. Di gerak rotasi juga sama, ada hukum kekekalan momentum sudut. Bunyinya, momentum sudut total pada benda yang berotasi nilainya akan tetap konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0. Jika bendanya itu torsinya 0, berarti dia susah banget buat gerak. Maka dia momentum sudutnya itu akan konstan atau sama pada beberapa kasus. Makanya di sini disimbolkannya momentum sudut terhadap posisi 1 akan sama dengan pada posisi 2. Nah, contohnya ini, kalau kalian kan torsinya 0 ya, makanya dianya diem, bendanya kan gerak. Bendanya berarti bergeraknya tuh diam. Di sini terhadap poros yang nggak digeser-geser, nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak ke depan, nggak ke belakang, nggak kayak pintu dibuka tadi kan dia geser ke sana sini ya. Nah, kalau ini kan torsinya 0, makanya dianya diam terhadap porosnya, tapi dia tetap muter. Dia tetap muter gini, kayak misalkan penari balet, kalau dia lagi diem, dia kan muterin badannya tuh, muter yang kayak kalian muter pusing kan. Nah, saat kasus kayak gitu, kalau kata momentum sudut, iya nilai torsinya 0, tapi nilai momentum sudutnya beda saat tangannya ditutup. Kalau penari balet kan kadang posisinya ditutup ya tangannya, sama tangannya direntangin. Makanya ini kasusnya biasanya soalnya contohnya dengan kasus seorang penari balet. Kan dia penari balet emang nggak kesana kesini, tapi dia tetap muter terhadap porosnya, muter-muter, tapi dia nggak bergerak, nggak ngeglinding gitu. Contoh soalnya itu pada penari balet, dia posisi tangannya dirapatkan sama direntangkan. Penari balet tersebut berputar dengan tangan terentang pada kecepatan sudut. Waktu tangannya direntangin, dibuka, itu kecepatan sudutnya atau omeganya itu 9 rpm di atas lantai licin dengan momen inersianya atau I besarnya itu 6 kg dikali meter kuadrat. Kemudian kedua tangannya dilipat menyilang di dada sehingga kecepatan sudutnya menjadi 12 rpm. Nah, waktu tangannya direntangin, dia kecepatan buat muternya itu 9 rpm. Tapi waktu ditutup, kecepatan buat muternya itu 12 rpm. Makanya ukuran kemalasan penarinya waktu dia kondisi ditutup itu berapa? Berarti yang ditanyakannya itu I posisi akhir. Makanya di sini di penyelesaiannya itu kan momentum sudut pada posisi pertama sama dengan momentum sudut pada posisi kedua. Momentum sudut yang pertama kan waktu direntangin itu 9 rpm. Si omeganya 9 rpm dan momen inersianya itu kan 6. 9 dikali 6 berarti 54 ya. Dan di sini yang ditanyakannya itu ukuran kemalasan atau inersia akhirnya. Inersia akhir berapa dikalikan kecepatan sudut posisi keduanya itu 12 rpm. Maka momen inersia penari balet pada posisi kedua yaitu 54 dibagi 12 yaitu 4,5 kg meter kuadrat. Jadi jawabannya itu D, 4,5 kg meter kuadrat. Terakhir, tentang bagaimana sih energi kinetik pada dinamika rotasi. Energi kinetik pada dinamika rotasi itu berbeda dengan pada gerak translasi. Kalau di gerak translasi, energi kinetik kan kayak gini ya, setengah mv kuadrat. Kalau di gerak rotasi itu beda. Persamaan energi kinetiknya yaitu inersia sama dengan ini harusnya energi kinetik ya. Energi kinetik sama dengan setengah dikalikan inersia dikali omega kuadrat. Nah, tadi kan emang massa itu kan kalau ditranslasi, kalau dirotasi jadinya inersia ya, massa TI. Kalau kecepatan ditranslasi itu kan V, kalau dirotasi itu omega. Sebenarnya mereka berdua sama, cuma beda simbol aja kalau ditranslasi sama rotasi. Contoh soalnya, sebuah bola pejal memiliki massa sebesar 10 kg, berarti
massa M-nya 10 kg. Jari-jari yang dimiliki oleh bola pejal tersebut adalah 1 meter, berarti R-nya atau jaraknya itu 1 meter. Bola tersebut berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut sebesar, kecepatan sudutnya itu pi radian per second. Pi itu kan 3,14, tapi di sini nggak apa-apa pakai simbol pi aja. Tentukan energi kinetik dari bola pejal tersebut. Nah, di sini kan tadi dia mau nyari tahunya energi kinetik bola pejal. Bola pejal itu kan geraknya rotasi ya, bukan gerak translasi. Makanya energi kinetiknya itu pakai yang setengah dikali inersia dikali kecepatan sudut dikuadratkan. Setengah dikali inersianya itu kan bola pejal. Katanya bukan bola pejal sering dipakai ya. Bola pejal itu 2/5 M massa dikali R kuadrat. Dikali apa ini kecepatan sudutnya itu kan pi ya, makanya ini pi kuadrat. Nah, 2/5 dikali massanya itu kan 10 dikali R-nya 1. 1 dikuadratkan ya udah 1. Nah, di sini karena ini setengah dan ini ada 2/5, ini bisa disederhanakan, dicoret sama dicoret. Jadi sisanya 1/5 dikali massanya itu kan 10 dikali 1 kuadrat. 1 kuadrat ya udah 1 ya, nggak usah dihiraukan. Nah, dan di sini ada ini 10 dibagi 5 itu kan 10 dibagi 5 itu kan 2. Nah, terus pi-nya ini kan 3,14 dikali 3,14 itu kan mendekati 10 ya. 10 dikalikan 2 itu 20 Joule. Ini simbolnya tak terhingga gini maksudnya mendekati. Mendekati 20 Joule. Sebenarnya jawabannya 19, sekian sekian sekian. Oke, cukup sekian materi tentang dinamika rotasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah mau belajar dan tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Semoga kita bisa dipertemukan di kelas untuk pembelajaran tatap muka. Semoga semua virus ini atau semua halangan untuk bertemu ini cepat selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.